Berjumpa lagi bersama saya Rasida Ibrahim di acara ATF Podcast. Nah, semoga sahabat ATF yang ada di rumah ataupun sekarang lagi bekerja dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik sahabat ATF, seperti podcast-podcast sebelumnya, kita telah banyak membahas terkait pariwisata yang ada di Kota Batu. Yang kemarin kita juga bahas terkait PKL di alun-alun Kota Batu, kemudian juga kita bahas terkait event-event yang akan ada di Kota Batu, bahkan objek-objek wisata baru yang ada di Kota Batu. Nah, untuk kali ini sahabat ATF, saya ditemani oleh seseorang yang menjadi Ketua Paguyuban Delman Kota Batu. Saya perkenalkan Bapak Budi. Selamat siang Pak Budi. Ya, selamat siang Mbak. Selamat datang di kantor Amung Tani Foundation. Baik, sahabat ATF, Pak Budi ini seorang Ketua Paguyuban Kusir Dokar Kota Wisata Batu. Baik Pak Budi, kita mulai saja ya Pak. Kita bincangnya santai aja Pak. Kita berbincang santai terkait masalah dokar yang ada di Kota Wisata Batu. Ya. Sebelum saya membahas terkait dokar yang ada di Kota Wisata Batu, saya mau bertanya Pak, sejak kapan sih Pak adanya paguyuban Kusir Dokar Kota Wisata Batu ini Pak? Siap Mbak ya. Kalau kita bicara sejarah masalah dokar itu di Batu itu mulai katakan bapak mbah saya dulu ya. Mungkin sekitar tahun 40 dokar di Batu sudah ada. Rame-ramenya dokar di Batu sekitar tahun 60 sampai 72, 75. Itu jumlah dokar di Batu hampir sekitar 400-an, Pak. 400, 450 waktu itu pun ada. Gitu. Terus dibentuknya waktu itu dokar di Batu ini waktu itu istilahnya untuk transportasi dengan jalur yang masing-masing. Untuk kami dari Batu ke Songgokerto, Batu Songgoriti, Batu Telekung, Batu Temas, Bumiaji, ya. Punya spot sendiri-sendiri, ya, sendiri-sendiri. Ya, terus adanya mungkin dengan teknologi yang sudah maju, orang transportasi sudah bawa kendaraan, naik land apapun ya. Terus kami bergeser, mungkin orang yang dari land ke sana sudah tertutup. Sekarang kami ini berkumpul jadi satu di wadah wisata ini. Kalau masalah pembentukan istilah dokar wisata yang dibentuk mengenai SK dalam arti bernaung di pemerintah wisata ini sekitar tahun 98 Mbak. 98. Ya, 98. Sudah cukup lama terbentuknya ya. Paguyuban Kusir Kota Wisata Batu ini ya Pak ya. Baik, Pak ngomong-ngomong nih, Pak Budi ini kan seorang kusir dokar ya Pak. Ini sudah sejak kapan Pak? Kalau saya ini istilahnya jadi kusir mulai kecil. Di samping itu dari orang tua lah mungkin ya waktu itu. Tapi saya itu waktu itu kelas 1 SMP lah nggak salah ya. 1 SMP atau kelas 6 SD itu sudah bawa dokar ke Pasar Batu. Waktu itu ke Batu lah. Dalam arti situ waktu kecil itu ya sering sama istilahnya yang punya jalan Pak Polisi, Pak pulang, Dek pulang, belum waktunya untuk kerja ini, waktunya masih sekolah gini-gini, ya akhirnya kami pulang. Tapi besok kami ya berangkat lagi. Waktu itu sejarah Mbak, sejarah waktu kecilnya. Sejarah masih kecil ya Pak ya. Berarti kan Pak Budi ini udah melalui menjadi kusir dokar ini udah berpuluh-puluh tahun ya Pak ya. Pak boleh diceritakan nggak sih Pak lika-likunya gitu menjadi kusir mulai dari SMP hingga sekarang Pak? Apa Pak? Ya, perjuangannya gitu Pak, biar sahabat ATF itu tahu gitu. Gini loh Mbak, kalau kami istilahnya pekerjaan sudah di situ ya, pekerjaan di situ apapun yang terjadi, misalkan ada keluh kesah kuda, ada keluh kesah untuk dokari. Masalahnya kuda itu kan kami bukan seperti mobil Mbak. Kan habis berangkat, katakan kalau berangkat merawat kuda aja istilahnya. Kalau persiapan untuk berangkat itu gak selesai 1 jam. Dalam arti untuk bersihkan kuda. Kuda ini sistemnya ada yang masih istilah dikerok dulu, dihaluskan bulunya. Ya, iya disikati, kemudian dicuci pakai sampo, terakhir dibilas air hangat.
Iya, itu pun kering, kami kering persiapan untuk kerja. Pulang pun perawatannya kadang-kadang ya gitu. Kalau kehujanan kami istilahnya ya mandinya air panas, Mbak. Sama. Lika-likunya itu ya di merawat kuda. Iya, merawat kuda. Tapi kalau kami menjalani dengan senang hati, istilahnya gak ada rasa capek, kan gitu. Berarti memang berat ya Pak, menjadi seorang kusir itu mulai dari merawat kuda, masih mengendalikan kudanya, gitu ya Pak ya. Baik Pak. Pak, ini saya juga mau menanyakan Pak. Seperti yang Pak Budi tadi sampaikan ke saya bahwa dulu dokar ini kan sebagai transportasi umum untuk masyarakat. Kemudian sekarang itu kan karena berkembangnya zaman ya Pak ya, banyak orang itu sudah punya kendaraan pribadi. Jadi kan alih fungsi dari transportasi sekarang karena Kota Batu ini merupakan kota wisata, dokar kita ini beralih menjadi sebuah objek wisata. Nah, ini gimana Pak tanggapannya dari Pak Budi, seorang ketua paguyuban dokar dan juga seorang kusir Pak? Kalau menurut saya perubahannya ini kalau dokar itu kalau sekarang kami gak ngikuti, dalam arti gak ngikuti arus kota. Ya, misalkan kalau kami hidupnya di Batu ini kota wisata. Kalau kami menjalani gak bernaung di naungan wisata, dalam arti kalau dokar untuk transportasi mungkin ya sudah gak jalan toh Pak. Sekarang dibentuknya dokar menjadi dokar wisata, kami pun selaku paguyuban di sini ya terima kasih kepada pemerintah yang istilahnya membina kami itu mulai tahun 98 sampai sekarang. Dibina dalam arti di situ mungkin dokar ini dilindungi. Dalam arti dilindungi bisa kerja di wadah kota wisata Batu. Lahan parkir pun dikasih kan gitu. Kalau untuk ekonominya Pak, dari penghasilan, segi penghasilan, apakah ada perbedaan Pak? Dulu pada saat dalam hal ini menjadi alat transportasi umum untuk masyarakat dan sekarang menjadi objek wisata, itu apakah ada perbedaannya Pak? Kalau perbedaannya ya mencolok toh Mbak. Dalam arti dulu itu kan mungkin untuk transportasi, kalau saya kan sering alami waktu itu dari arah pasar ke arah Ganesa. Ya, itu rute-rute terakhir sebelum dokari masuk ke wisata. Ya, itu istilahnya kami ngantar orang kalau dari pasar, ada yang Kampung Baru, mungkin ada yang ya mungkin daerah sekitar pasar lah arah situ. Itu pun kalau penghasilannya dibandingkan sama sekarang ya beda jauh. Dalam arti kudanya itu capek dulu, tapi penghasilannya banyak sekarang. Dalam arti kalau dulu ngitungnya mengangkut orang itu per orang. Kalau sekarang sistemnya kami per paket. Per paket ya. Per paket. Baik Pak, otomatis ada perbedaan penghasilan kan Pak, dan pasti lebih banyak yang saat ini karena per paket. Baik sahabat ATF yang boleh diketahui, sudah 6 tahun lamanya dokar di Kota Wisata Batu ini menjadi sebuah objek wisata ya Pak, objek wisata gratis. Jadi setiap hari Senin sampai hari Jumat itu ada program dari pemerintah karena dokar kita ini di bawah naungan Dinas Pariwisata. Jadi pemerintah memiliki program untuk meningkatkan daya pariwisata di Kota Batu, maka diadakannya dokar gratis mulai dari hari Senin hingga Jumat pukul 8 sampai 11 ya Pak. Ini gimana Pak caranya kalau kita ini sebagai warga Kota Batu atau bahkan wisatawan dari luar Kota Batu ingin naik dokar gratis, gimana Pak caranya? Kalau kami melayani selama 6 tahun ini ya, kalau dokar di situ kan mangkal jam 8 toh Mbak. Ya, jam 8 selesai jam 11, dalam arti seluruh anggota sini sistemnya kami rolling. Rolling. Jadi waktu yang piket itu 6 ada, mungkin yang 5, 6 toh Mbak, ya mungkin yang Jumat hari 6. Jadi untuk wisatawan yang mau naik dokar di situ pun ada yang jaga karcis Mbak. Oh, jaga karcis. Iya. Di alun-alun situ ya Di Pak? alun-alun situ mungkin minta karcis ke situ, menunjukkan ini bahwa mau naik dokar gratis, kemudian dikasihkan kusirnya, gitu aja. Berarti sangat mudah sih. Jadi untuk wisatawan yang mau datang ke Kota Batu atau untuk warga Kota Batu yang ingin naik dokar gratis
itu bisa langsung datang ke alun-alun ya Pak ya, Ya. bisa langsung minta karcisnya karena di situ ada petugasnya. Untuk jalurnya kemana aja ini Pak? Kalau untuk yang dokar gratis keliling Kota Batunya kemana aja Pak? Ya rutenya sementara ini karena jalur Batu ini sekarang ada peralihan. Dalam arti peralihan kalau waktu dulu itu Masjid Nur ya bisa BCA situ belok kiri. Kalau sekarang kami kalau bawa kuda istilahnya mau mengikuti jalur situ kami mau masuk kembali ke alun-alun pun itu sangat sulit dalam arti harus masuk perempatan BCA turun itu kuda ada yang istilahnya gak berani. Turunannya terlalu tajam, tapi sementara ini kami masuk Sudiro lurus Citra Bunda situ Kapten Benua masuk situ terus belok kanan perempatan Sisir situ kembali lagi ke alun-alun. Oke Pak, ini yang untuk program gratis ya Pak. Kalau ini seumpamanya ada wisatawan nih Pak yang datang ke Kota Wisata Batu ingin menyewa dokar, itu berapa Pak budgetnya? Kalau dokar di Batu itu saya katakan tadi masalah sistemnya paket itu gini. Kalau ada wisatawan atau apa yang ingin naik dokar di Batu sekarang ini dalam arti geraknya gak bisa luas karena jalur gitu aja. Jadi karena jalur itu kami rutenya tertentu hanya cuma itu saja. Jadi kurang lebih rute 2 kilo dengan mungkin maksimal 3 orang lah. 3 orang 50.000 Mbak. 50.000 wah cukup murah sih teman-teman ya, 50.000. Iya. Ini ada berapa paket Pak? Paket pendek sama paket paket Ya panjang. yang paket panjang situ sampai Samadhi Mbak. BO masuk Samadhi sini kembali ke alun-alun 100.000. 100.000. Oh, jadi ada Kurang dua lebih rute itu 4 kilo. Oh, 4 kilo. 4 kilo. Baik Pak. Baik, saya kembali lagi nih Pak ke terkait sejarah juga ya Pak dan juga dari segi Pak Budi sebagai kusir dokar. Pak, ketika melihat perubahan Kota Batu menjadi dari yang awalnya dulu fungsinya dokar menjadi transportasi, sekarang kan menjadi pariwisata. Iya. Nah, saya mau tanya dari diri pribadi Pak Budi sendiri, mengapa sampai saat ini itu tetap menjadi kusir dokar Kota Batu Pak? Apa alasannya Pak tetap bertahan? Mulai dari SMP sampai sekarang, ini kan puluhan tahun ya Pak. Yo gini Apa loh Mbak. alasannya Pak? Ini bicara sejarah lagi. Ya. Iya, kita ngomong sejarah lagi. Balik lagi Pak. Dalam Kita- arti gini, kalau berhubungan dengan istilah dokar, kami bernaung di situ, ya. Kami kok bisa bertahan lama, itu mungkin juga karena ada kebanggaan sendiri lah. Dalam arti gini, kalau dokar, kita punya dokar istilah ya Mbak, dokar bagus. Kalau saya ini kan sering jual beli dokar. Punya dokar bagus dengan terjual nilai nominal di atas rata-rata itu pun juga bangga. Gitu loh. Dalam arti yang untuk kok bisa bertahan sampai sekarang ini kalau kita bicara masalah penghasilan itu pun repot. Repot kalau dokar di Batu nilainya segitu, satu narik mungkin rute jarak pendek 50.000. Kalau rute jarak jauh ya 100.000. Kalau untuk penghasilan katakan mungkin waktu hari-hari libur malam minggu atau minggu mungkin kami bisa narik 10 kali 15 kali kan itu sudah rezeki. Iya sih Pak. Ngomong-ngomong Pak, merawat kuda itu gampang nggak sih Pak? Dan biayanya itu seberapa Pak? Kalau merawat kuda mungkin rutinitasnya kuda itu untuk biaya makan ya mungkin kuda hari ini makan standar itu 40.000 Mbak. 4.000 itu standar dalam arti belum ada plusnya. Kalau mungkin dikasih plus-plus gitu ya bisa 65 dalam arti tambahan ada beras jagung, ya ada polar kan gitu, ada kacang hijau kan gitu. Oh gitu. Berarti bila dilihat dari penghasilan sehari-hari juga untuk merawat kuda sendiri ini kan ya apa ya Pak 50-50 gitu loh. Gitu. Kalau ini Pak dari segi kusir di Kota Wisata Batu ini untuk di paguyubannya sendiri itu apa ada yang juga mempunyai pekerjaan sampingan selain menjadi kusir Pak? Kalau Batu sini orangnya
bermacam-macam. Dalam arti dokar wisata di Batu ini yang fokus, katakan orang yang fokus dalam arti jadi kusir gitu ya Mbak ya. Iya. Itu mungkin ya sekitar 15 ya. Ya mungkin yang 10 itu keluarnya cuma Sabtu, cuma Minggu karena kesibukan lain gitu. Oh gitu, baik Pak. Pak Budi, kan dinas, mohon maaf, dokar ini kan Pak Guyupan dokar ini kan di bawah naungan Disparta ya Pak ya? Ya. Saya mau menanyakan terkait dari segi pemerintahnya Pak. Untuk pemerintah, apakah sudah ada program-program terbaru Pak untuk dokar di Kota Wisata Batu ini Pak? Kalau kami ini dari selaku paguyuban Mbak ya, wadah paguyuban dokar Batu. Kalau mulai tahun 98 sampai sekarang ini sebenarnya pemerintah ini sudah ngasih naungan. Dalam arti sudah melestarikan, sudah membina ya. Sudah, kalau program-program pemerintah terus selalu ada. Nah, dalam arti Batu ini pengembangannya ya karena dengan jalur yang begitu sempitnya. Jadi kami ini tidak bisa istilahnya keluar dari jalur situ. Misalkan dulu itu ada pemerintah menyampaikan, Pak tolong hotel ini diisi. Semua anggota pernah mencoba. Dalam arti istilahnya masuk Hotel Kartika Wijaya waktu itu diisi 94 sampai 96 juga pernah. Kami pun mengisi di Orchid itu tahun 2014 sampai 16 juga masuk. Tapi untuk penghasilan kami masuk di ladang hotel sama bernaung istilahnya masuk di alun-alun gitu Mbak ya. Ya lebih menghasilkan di alun-alun. Jadi programnya memang maksimal. Macam-macam. Awalnya memang pemerintah inginnya dari dokar Kota Batu ini bisa masuk ke hotel-hotel. Iya, namun gitu. karena memang dirasa belum maksimal, jadi banyak yang dokar-dokar ini kembali ke alun-alun. Nggak punya kembali gitu. Kadang-kadang gini, waktu itu kami ngisi di Orchid, sistemnya pun tiket, ya Mbak. Begitu sistemnya tiket untuk hari libur, misalkan untuk liburan, Mbak. Untuk liburan waktu itu kalau liburan panjang kami pun di situ kewalahan. Dalam arti kewalahan pengunjungnya kan terlalu banyak, armadanya sedikit. Tapi untuk hari-hari biasa kami nggak bisa di situ, gitu karena pengunjungnya pun nggak ada. Kemudian Pak, ini apa sih Pak harapannya Pak untuk pemerintah? Apa yang ingin disampaikan Pak Budi, keluh kesahnya ke pemerintah untuk kemajuan dokar ini Pak? Boleh Pak disampaikan? Ya, harapannya apa? ya kami ini punya harapan mulai pemerintahan yang dulu yang bernaung istilahnya mengayomi kami ya mulai tahun 98 lah mungkin yang dikatakan kami bernaung di wisata sampai sekarang ya. Ya kalau bisa dokar di Batu itu betul-betul dilindungi lah. Dalam arti dilindungi dalam segi kondisi lapangan. Untuk lahan parkir, untuk istilah lahan parkir ini dalam arti gini loh Mbak. Kami ini Batu dengan wadah yang segitu. Terus kami ini punya anggota sekarang ini 26 ya. 26 dengan lahan yang segitu. Terus kalau kami itu keluar bersamaan jelas lahan parkir itu gak nyukupi, ya. Itu. Jadi kami ada yang keluar siang, keluar pagi, keluar malam, gitu. Itu terserah kami. Yang untuk harapan ke pemerintah mungkin kedepannya ya dokar di Batu ini bisa tetap dilestarikan, ya juga gimana ya maksudnya? Bisa melangkah lebih baik, gitu aja. Kalau harapannya untuk para kusir Pak, karena kan ini ada peralihan ya Pak, dari yang transportasi sekarang menjadi objek wisata. Ya. Harapannya untuk kusirnya yang ada di Kota Batu gimana Pak? Iya, kalau kusir di Kota Batu ini seharusnya kami ini bernaung untuk melayani wisata, ya, bukan transportasi. Ayolah, dokar yang ada di Batu dikemas sebaik mungkin.
Dalam arti pengunjung nanti masuk ke sana, oh dokar di Batu ini memang lain. Cara penyajiannya sama dokar-dokar yang di sana mungkin dengan dokarnya bersih, ya dokarnya bersih. Terus kami itu menghadapi wisata dengan punya etika sopan santun yang baik. Jadi kesan-kesannya pengunjung ini keluar dari Batu, istilahnya pulang itu kesannya naik dokar itu gak sampai sampai kecewa gitu ya Pak ya. Jadi memang diharapkannya karena Kota Batu ini kota wisata, para kusir juga itu memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik. Jadi bisa juga menarik wisatawan untuk kembali lagi naik dokar gitu ya Pak. Karena dokar itu juga sebuah transportasi tradisional yang harus dilestarikan oleh semua orang gitu ya Pak ya. Baik sahabat ATF, jangan lupa untuk semua warga Kota Batu untuk naik dokar ya Pak ya, secara gratis di hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 11 siang ya Pak ya. Baik, sekian pembicaraan kita kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih Pak atas kehadirannya di Qatar Amputan Foundation dan sudah bersedia ngobrol-ngobrol santai bersama saya. Baik sahabat ATF, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.